Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Pemirsa Fordisya TV rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang beliau katakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma kunna? Qala asyirku billah wasyikru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalla yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilati, rawahu Syaikkhani wa Abu Dawud wa Nasa'i. Dalam hadis ini Rasulullah ingin menjelaskan bahwa ada 7 dosa yang bisa membinasakan kita. Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah, menduakan Allah, bahkan lebih dari dua. Jadi menganggap ada sesuatu yang bisa menyamai kekuasaan Allah, ada sesuatu zat atau benda-benda, meyakini dia bisa mempunyai kekuasaan dan kebesaran seperti Allah. Misalnya dia percaya kepada gunung, kepada pohon, kepada lautan, kepada benda-benda yang memiliki kekuatan sama dengan Allah. Hal inilah yang disebut dengan menyekutukan Allah atau syirik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu jahannam wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan ketahuilah bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu itu, maka dia tidak bisa masuk ke dalam surga, tempatnya adalah di neraka, dan tidaklah ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Yang kedua adalah sihir. Sihir adalah ungkapan perkataan-perkataan tipu daya para pesihir kepada manusia dengan mantra-mantra atau kalimat-kalimat yang ditujukan kepada sesajenan atau benda-benda lain yang merasa dia memiliki kekuatan dan menghadirkan kekuatan, padahal itu adalah amalan syaitonir rajim, amalan-amalan yang dikembangkan kepada syaitonir rajim. Dengan dupa-dupa atau kemenyan atau sesajian lainnya, dia mengungkapkan kata-kata dan mantra-mantra yang ditiupkan sehingga menimbulkan sihir atau kekuatan, seakan-akan pandangan kita seperti itu, padahal pada hakikatnya tidak seperti itu. Itulah sebabnya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Falaq ayat yang keempat, wa min syarrin naffasati fil uqad, dan dari tipu daya penyihir-penyihir wanita yang meniupkan di buhul-buhul, membuat tipu daya kepada manusia. Ketiga adalah waqatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq, membunuh tidak karena pembunuhan itu yang dibolehkan secara syariat, tetapi membunuh yang tidak berdasarkan syariat. Jika membunuhnya itu berdasarkan syariat seperti kisos atau dalam peperangan atau membela diri sehingga orang itu, musuh kita, terbunuh, hal itu tidaklah mengapa. Tapi ini membunuh bayi-bayi yang tidak punya dosa, membunuh orang muslim yang tidak berdosa, membunuh orang-orang yang tidak memiliki kesalahan, seperti sekarang ini banyak terjadi pada saudara-saudara kita, anak-anak, ya, wanita-wanita, orang tua renta, tidak punya salah, tidak punya dosa, dibunuh di Palestina. Hal itu dosa besar, dan orang yang membunuh itulah merupakan perbuatan dosa yang bisa membinasakan dia, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian yang keempat adalah wa aklur riba, makan dari hasil interaksi riba. Riba artinya ada lebihan atau adalah tambahan
disebabkan karena jual beli atau pinjam meminjam. Misalnya kita meminjamkan 100, harus mengembalikan 120. Mungkin karena tempo waktu beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, sehingga ditambahkan kita mendapatkan keuntungan dari kelebihan itu. Inilah riba. Dan orang-orang yang memakan riba ini akan mendapatkan dosa yang besar dan kesengsaraan serta azab dari Allah di dunia ataupun di akhirat. Yang kelima adalah wa aklu malil yatim, memakan harta anak-anak yatim. Kita ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah engkau siapakah mereka itu yang mendustakan agama? Mereka itu yang menghardik anak yatim. Ini tidak hanya menghardik, tapi memakan harta anak yatim. Tidak mengolahnya, tidak mengembangkan hartanya, tapi memakannya secara zalim, secara kasar, secara syariat, berlebihan memakan harta anak yatim. Dosanya adalah dosa yang bisa membinasakan di antara orang-orang yang melakukannya. Kemudian yang keenam adalah watawalla yaumaz zahfi, lari dari peperangan. Suatu saat kita menghadapi permusuhan, perang dengan orang-orang kafir, dia takut, tidak mau melawannya, bahkan dia kabur, tidak mau menghadapinya. Hal itu termasuk perbuatan dosa yang sangat besar. Padahal jika kita ada musuh, kita harus menghadapinya, apalagi peperangan dalam membela agama, membela kehormatan kita, membela bangsa dan negara dan agama kita, terutama fi sabilillah, harus kita hadapi. Boleh kita berpaling hanya untuk strategi saja, untuk teori saja, untuk mencari strategi. Tapi kalau kabur, itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang ketujuh adalah wa qalbul muhsanatil ghafilatil mu'minati, menuduh perempuan-perempuan yang solehah, yang suci, yang benar dengan tuduhan berzina, berbuat mesum, dan ini akan menyebabkan dosa kita yang sangat besar karena menuduh perbuatan yang tidak benar. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.